Di sebuah kampung terdapat kubur sederhana yang ditempati oleh Pak Aris, Bu Sumi, dan Bayu. Satu keluarga kecil yang berprofesi sebagai pemilah sampah. Suatu hari, Pak Aris menemukan benda sebuah plastik aneh. Bu, lihat, Bapak nemu harta karun. Ini kayaknya alat buat manggil alien. Halah Pak, itu gagang telepon zaman Majapahit. Manggil alien gimana? Kabelnya aja buat ngikat kerupuk juga gak kuat. Kak, Bu, Bayu mau berhenti sekolah saja. Malu, tas Bayu bawa kardus basah. Lagian baca itu bikin pusing. Mending cari rongsok langsung jadi duit. Lah, percayalah, tas ini adalah saksi perjuangan kamu. Tas ini yang akan mengantar kamu menuju kesuksesan. Betul kata ibumu, nak. Jangan patah semangat ya. Bayu pun pergi meninggalkan ibu dan bapaknya dengan perasaan yang sangat sedih. Setelah merenungi perkataan dari orang tuanya, Bayu pun kembali semangat untuk berangkat ke sekolah. Bayu, kamu dicari Pak Guru Hanif. Kamu bolos lagi ya? Woi Bayu, ngapain baca buku? Nih kayak kita. Literasi itu apa? Literasi itu literasi kan? Iya, mending kita lama balap orang rongsok. Lebih menghasilkan keringat daripada menghasilkan pusing. Fajar, Lian, kok kalian ngomongnya kayak gitu sih? Iya kok kalian gitu sih ke Bayu? Ayo Bay, jangan dengerin mereka, kita masuk ke kelas aja. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, siapa di sini yang gemar membaca? Saya suka. Gak mau. Semua diam. Apa Pak? Bapak saya pemulung, ibu saya pemulung. Nasib saya sudah tertulis di tumpukan sampah, bukan di buku. Bayu, nasibmu itu tidak tertulis di sampah. Nasibmu ada di tanganmu sendiri. Sabar. Baca satu demi satu. Pengetahuan itu senjata yang lebih tajam dari parang buat nyari rongsok. Anak-anak, literasi itu penting. Dengan membaca, kita bisa keliling dunia tanpa beli tiket pesawat. Rian, coba baca judul buku ini. Kamus. Oh, kamu sayang Pak. Wah, Bapak romantis banget. Itu kamus Rian, kamus bahasa Inggris. Di pinggir jalan, sekarang Bayu sudah mulai rajin membaca sambil mencari rongsokan. Di tengah jalan, Bayu bertemu dengan Pok Lela dan Bu RT. Bu RT dan Pok Lela pun heran. Kenapa Bayu sekarang jadi rajin membaca? Jeng Lela, lihat deh anak si Aris. Sekarang jadi aneh. Jalan sambil baca buku. Jangan-jangan dia lagi ngafalin mantra biar sampah jadi emas. Iya ya Bu RT, kemarin saya lihat dia baca buku cara cepat kaya. Ternyata cara cepat membaca. Kesian ya, saking miskinnya sampai stres. Jom, ada si Bayu. Sabar,
Suatu saat buku ini akan mengangkat derajat ibu dan bapakku. Bayu, daripada baca, mending ini nih, bungkus gorengannya dibaca. Lumayan ada berita lowongan jadi tukang parkir di planet Mars. Manusia berisik, pemeluk satu dan bicaranya lantang, tidak tertutup gigi tapi bagi terpampang. Manusia berisik, berakal budi tapi terkadang lupa kalau hidup di dunia hanya bertamu saja. Bicaralah sejujurnya, tak semua harus manusia berisik, punya hati tapi tak hati-hati, beralaskan logika, sering merasa benar. Bicaralah sejujurnya, semua harus Bayu pun menempuh pendidikan hingga lulus SMA dengan tekad yang sangat kuat dan tanpa pantang menyerah. Setelah lulus SMA pun, Bayu masih terus berusaha ingin menjadi orang yang sukses. Gubuk Pak Aris yang masih sama, tapi mereka sudah sangat erat. Pak Aris sedang mencoba memulung kabel rongsokan dengan susah. Pak, si Bayu sudah lama ya gak ada kirim kabar. Apa dia sudah sukses jadi bos rongsok ya di kota? Atau kesusahan ya Pak? Sudahlah Bu, mau dia sukses atau enggak juga, yang penting dia mau berusaha. Sabar itu pahit Bu, tapi buahnya manis. Pak Aris, Bu Sumi, gawat, ada tank. Bukan, ada mobil gede banget berhenti. Ada polisi atau begitu, banyak banget. Waduh, jangan-jangan mau nagih hutang panci saya yang dulu dipinjam Bu Sumi. Jan, kok itu kayak si Bayu? Ah, masa sih? Ayo kita lihat. Gagak bener, kok beda sama gue? Masih pakai kaos bolong-bolong. Maaf Pak, kami tidak mencari kabel ini. Ini cuma sisa. Pak, ini Bayu, anak Bapak yang dulu benci literasi. Sekarang Bayu datang untuk melapor. Lapor Pak, sekarang Bayu sudah di negara. Ya Allah nak, ternyata kamu sudah sukses. Berkat membaca, aku menjadi sukses. Lihatlah aku sekarang. Wah, Polela,
Kayaknya kita harus mulai rajin baca buku juga nih, biar bisa jadi mertua komandan. Boro-boro baca buku, baca struk belanjaan aja saya sudah pusing Bu RT. Kita jangan mau kalah sama Bayu, kita juga harus sukses. Tapi semuanya udah terlambat, Jar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar dan meraih kesuksesan. Ayo, semangat, kita pasti bisa. Bayu pun merangkul kedua orang tuanya menuju rumah dinas. Tepuk tangannya mana? Fajar dan Rian pun menggunakan hidupnya untuk menjadi manusia yang lebih bermanfaat dan lebih baik lagi untuk banyak orang. Tidak ada kata terlambat dalam meraih cita-cita. Jika hari ini kamu gagal, coba lagi, dan lagi, sampai kamu berhasil. Karena sejatinya tidak ada manusia yang gagal, tetapi hanya ada manusia yang malas. Bayu! Iya, beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan anak-anak kita ya, yang begitu luar biasa sekali. Masih ada waktu ya. Selanjutnya mungkin ada acara cendera mata atau simbolis, dan setelah itu ada kita istirahat sebentar guna mengikuti azan duhur nanti ya setelah simbolis. Untuk ibu-ibu dan anak-anak jangan kemana-mana karena hadiah masih banyak. Makin siang hadiah makin bertambah banyak, dan hadiah utamanya insya Allah bukan hanya mesin jahit ya, insya Allah ada TV juga, ada LCD, TV LCD ya, LED LCD juga ada. Dan jadi jangan kemana-mana ya. Acara selanjutnya mungkin masih ada waktu, ada simbolis atau cendera mata ya dari anak-anak untuk sekolah. Silakan. Dan nanti setelah azan duhur, ibu-ibu akan dihibur ya. Kita hiburan untuk ibu